Selamat malam teman-teman. Jadi saya mau sharing aja waktu saya renovasi rumah ya, dari satu lantai menjadi dua lantai. Waktu itu saya sempat survei-survei untuk menggunakan kontraktor gitu ya. Tapi ternyata ada tawaran nih dari kalangan kerabat ya atau saudara gitu ya. Jadi akhirnya kita pilihlah dari kalangan kerabat ini dengan harapan komunikasinya lebih bagus dan bertanggung jawab gitu ya. Kalau kontraktor kan kita nggak kenal gitu, tapi kalau kerabat mungkin akan lebih baik gitu. Nah, akhirnya proses pembangunan dimulai 1 bulan lancar, 1,5 bulan tuh mulai tuh ada hal-hal yang menurut saya sih sebenarnya simpel-simpel aja ya, karena si tukangnya ini izin pulang kampung. Pada saat itu ya kita izinkan gitu, izinnya hanya 7 hari 10 hari dan lanjut ternyata 1 bulan gitu. Jadi proyek yang di rumah kami ini ditinggalkan, sehingga 1 bulan kosong nih, tidak ada proses pembangunan. Dan saya dan keluarga sempat menanyakan nih ke tukangnya, ini gimana proses selanjutnya, dan ternyata tidak ada jawaban, tidak ada feedback dari si tukangnya yang ada di Jawa gitu ya. Ternyata di Jawa itu urusannya itu rumit gitu. Jadi sehingga menurut kami ya sebagai pemilik rumah, kalau kita tunggu sampai mereka selesai masalahnya akan lama gitu. Jadi karena mereka juga nggak bisa mutusin ya sampai kapan, akhirnya kita putuskan untuk ganti tukang gitu, supaya rumah kami pun berjalan, proses pembangunan berjalan lagi ya. Karena sebenarnya pergantian tukang itu hal biasa sih sebenarnya gitu ya. Dan kita ganti tukang gitu, proses berjalan terus gitu. Nah, disinilah mulai terjadi miskomunikasi yang menurut saya jadi nggak bagus ya. Pertama itu adalah dari kalangan kerabat mereka. Kalangan kerabat mereka itu keberatan gitu. Jadi ikut campur dengan urusan kita dengan si tukang gitu. Jadi kita sama tukang itu ya udah kita putus, tapi ternyata ya di keluarga mereka keberatan gitu ya. Bahkan ada isu-isu dipecat lah, inilah gitu, itulah gitu ya. Padahal memang ya bukan kita pecat sih, ya memang kita nggak pakai lagi karena kita harus membangun rumah agar jangan sampai terhenti gitu kan. Kita juga harus proses berlanjut gitu ya. Dan ternyata ya itu ya, di kalangan kerabat ya jeleknya di situ ya. Jadi yang hubungannya hanya kita dengan tukang, jadi hubungannya dengan saudara-saudara lainnya gitu, ada gosip macam-macam lah gitu. Jadi ya menurut saya akhirnya saya mulai percaya ya, bahwa kalau bangun rumah sih mendingan sama orang lain yang kita nggak kenal sama sekali aja gitu. Jadi lebih enak, lebih profesional gitu dibandingin sama kalangan keluarga atau kerabat. Jadinya ya apa ya, kita yang dirugikan, kita juga yang disalahkan, kita yang juga digosipkan gitu. Jadi sekali lagi ini video saya tidak menyebut nama, tidak menyebut tukang dari mana. Jadi secara disclaimer saya hanya men-sharing pengalaman saya waktu membangun rumah gitu ya. Intinya secara pribadi saya terima kasih kepada siapapun yang telah membantu kami gitu ya. Yang alhamdulillah sih sudah selesai pembangunannya. Ya yang rugi-rugi kemarin buat saya sih udah saya ikhlaskan. Yang terpenting kedepannya adalah ya udah gitu. Jadi ini pengalaman berarti buat kami ya, bahwa kalau membangun rumah ataupun merenovasi rumah mendingan menggunakan orang lain. Jadi nggak ada nggak ada gesekan antar keluarga gitu yang menyebabkan hubungan antar keluarga jadi terputus, silaturahmi terputus. Padahal sekali lagi kalau secara profesional gitu ya si pemilik rumah saya dengan si tukang gitu yang bermasalah gitu. Sampai hari ini pun ya si tukang itu nggak pernah komunikasi dengan kami gitu ya, meminta maaf, karena dia yang kita kasih tanggung jawab awal-awal harusnya ya meminta maaf, menurut saya sih gitu ya. Tapi kan tidak ada gitu. Jadi menurut saya ya udah nggak apa-apa. Dan kalangan keluarganya itu ya harusnya ya udah ikhlasin aja. Kalaupun dipecat ya udah memang kondisi begitu. Tapi sekali lagi kita nggak pecat, kita hanya ganti tukang karena kita juga punya keinginan supaya selesai pekerjaan rumah kami gitu ya. Mana ada sih rumah
terbengkalai gitu ya, nunggu tukang yang punya masalah di kampung yang kita sendiri nggak tahu masanya kapan selesai gitu. Jadinya ya konsekuensinya seperti itu. Sekali lagi, jangan emosi, jangan marah. Ini adalah ya udahlah gitu ya, pokoknya seperti itu. Terima kasih sudah nonton video kami.